yang jadi soal orang-orang yang dia itu bilang aku nggak suka organisasi gini, terus kamu ngapain gitu? Kamu ngapain? Oke lah, misal katakan dia nggak suka, dia suka hal-hal yang produktif, dia suka baca buku, ya kan? Template mahasiswa kalau ditanyakan gitu, hobinya apa? Baca buku. Baca buku. Udah Bullshit. berapa buku yang dibaca gitu kan? Karena nggak tahu, bahkan hobinya sendiri aja nggak tahu. Akhirnya mereka bilang hobinya baca buku. Ditanya udah baca buku apa aja, kan begitu kan? Oke, tadi sampai tujuan Ya, organisasi tujuan ya. organisasi. Tadi kan sudah dijelasin tuh semuanya dari awal apa sih organisasi, kemudian bedanya sama organisator sama aktivis, Aktivis apa, kayak terus gitu. organisasi intra sama organisasi Ekstra. bedanya gimana. Nah, terus tujuan organisasi intra sendiri gimana? Nah, jawaban tadi kan masih terjawab bahwa organisasi intra itu terbatas atau terlihat atau tampak nggak jelas tujuannya karena minimnya kreativitas di mahasiswanya di organisasi intra. Kenapa? Gini, yang jadi persoalan organisasi intra itu selalu berkaca pada tahun sebelumnya ketika membuat satu acara, satu kegiatan. Kemarin ada kan case yang punya hutang berapa juta tuh kan, dia maksain ini kan. Aku nggak sebut merek. Tapi nggak apa-apa, nanti Nggak bisa apa-apa di ya? bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Di-crop. Disensor ya nanti ya, disensor. Iya, terus. Jadi gini, sampai punya hutang sekian juta kan. Puluhan juta. Itu karena asas A few moments later. membuat kegiatan, asas membuat kegiatannya itu mengaca pada senior, mengaca pada Iya, tahun sebelumnya. tanpa memikirkan anggaran sebelumnya. Tuh lagi-lagi tuh soalnya cuma masalah eksistensi, Pak. Wah, lu bisa bikin acara gede, bisa ngundang Tenar. gestar ini dan itu. Maksudnya buat apa? Iya. Kalau Dampaknya terus buat apa? Berpengaruh signifikan apa enggak? Gitu loh. berapa sih yang sering kita jumpai kalau organisasi intra itu bikin bazar buku, festival buku? Iya. Berapa coba? Jarang Kan? Nah, Lebih. tapi ini juga jadi pertanyaan ke mahasiswa, Pak. Ke mahasiswa, terutama mahasiswa yang katanya nggak suka sama orang-orang organisasi gitu kan. Mereka sukanya ngapain gitu loh. Gini lah, mahasiswa organisasi nih ya, organisator, itu masih mau datang ke kampus loh. Ya kan? Mau ketemu temen, mau minimal mereka ngeluarin idenya. Kita punya angan-angan kayak gini ya kan. Meskipun idenya gede, masanya kecil ya kan. Tapi itu minimal dia punya ide. Punya ide. Iya kan? Dari sana dia ada istilahnya apa ya? Critical thinking lah. Mikir gimana caranya acara ini jalan. Kalau dibuat bercandaan kan, kalau di Twitter tuh kan seringnya nggak apa-apa nggak ikut organisasi daripada jual risol kan gitu. kan sering gitu. Lebih bermanfaat jual risol. Tapi kan gini. Dari sana dia mikir gimana caranya tetap survive kan. Gimana caranya ada penghasilan. Lah, yang jadi soal orang-orang yang dia itu bilang aku nggak suka organisasi gini, terus kamu ngapain gitu? Kamu ngapain? Oke lah, misal katakan dia nggak suka, dia suka hal-hal yang produktif, dia suka baca buku, ya kan? Template mahasiswa kalau ditanyakan gitu, hobinya apa? Baca buku. Baca buku. Udah Bullshit. berapa buku yang dibaca gitu kan? Karena nggak tahu, bahkan hobinya sendiri aja nggak tahu. Akhirnya mereka bilang hobinya baca buku. Ditanya udah baca buku apa aja, juga nggak tahu. Di sini Bukunya. bukan mendiskreditkan orang-orang yang dia itu nggak suka baca buku ya, bukan. Tapi kadang dibuat alasan itu kan. Nah, kasihlah contoh mahasiswa organisasi atau BEM atau HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan atau prodi itu bikin acara. Jelas, itu aku ambil di jurusan kita aja ya. Tahun kemarin waktu ketua HMJ-nya itu angkatan 19. Itu ada salah satu divisi. Apa sastra itu, Mas? Divisi sastra apa? Takrimul Lughah. Tarqiyatul Adab. Tarqiyatul Adab. Tarqiyatul Adab. Ya, Tarqiyatul Adab. Adab nih bikin kajian. Aku lupa pendekatannya, tapi yang dibahas itu bumi manusia. Ya, buku Bumi Manusia. Iya. Entah itu sosiologi sastra ya, yang teori yang dipakai ya. Cuman pemantiknya keren, Bro. Pemantiknya waktu itu dosen. Siapa? Pak. Artinya gini kan. Jelas kan? Dari sini bisa ditangkap ya maksudku ya. Kalau dibilang apakah organisasi mahasiswa itu nggak ngasih dampak? Ngasih, Pak. Nah, lucunya ketika disediai wadah yang seperti ini, mana tuh yang nggak suka organisasi nggak datang? Ini ada kajian loh, jelas loh ini.
Iya kan? Urusannya Iya. sastra, kita fakultas humaniora, Pak. Iya kan? Jelas yang dikaji. Mana nggak datang. Artinya janganlah kita itu bilang bahwa organisasi mahasiswa itu nggak ngasih efek apa-apa. Karena ketika mereka ngasih sesuatu yang katanya itu memang faedah, itu nggak ada yang datang. Soalnya gini loh, Fik. Mungkin kenapa kok para mahasiswa itu bilang seperti itu? Soalnya kasus yang sering terjadi itu, Nah, iya kan? Kayak kasusnya itu kan angkatan 19 membuat sebuah agenda itu beda buku. Itu kan dinilai kasus positif. Mungkin kasus positif kayak gitu itu enggak sebanyak yang negatif. negatif ya kan? Sehingga dari kasus negatif itu mahasiswa itu sudah tertanam. Oh ya, organisasi kayak gini di BEM gitu kan. Nah, akhirnya dari penyimpulan negatif itu yang positif itu tenggelam. Oke. Iya kan? Ini saya terima premisnya. Iya. Ya kan? Gini, Pak. Kalau dikatakan bahwa organisasi intra ini yang positifnya udah tenggelam dengan yang negatif. Negatifnya. Pertama, perspektif negatif itu karena pandangan yang sempit juga. Ya. Gini lah, yang dimasalahkan atau yang dikesalkan oleh teman-teman biasanya orang yang nggak suka organisasi intra itu selain acaranya, tapi Orangnya, venue venue atmosfernya, atmosfernya. politiknya. Mungkin. Iya kan? Yang dikesalkan sebenarnya Iya. itu bukan Iya. personnya, Masuk. bukan personnya, cuman atmosfer politiknya. Nggak 1-2 kampus, Hampir hampir semua. rata-rata di banyak kampus itu biasanya dihegemoni sama mahasiswa ekstra, ya kan? Ya kan? Aku nggak sebut organisasi mana ya. Iya. Hampir dihegemoni oleh organisasi ekstra. Nah, mereka nggak sukanya cuma sama itu. Politiknya. Iya. Mungkin dari Sama kayak kita nggak pol- suka sama pemerintah karena di hegemoni sama banteng hitam. Kuronobogyo ya kan ya. Black Clover gitu. Ya kan? Ya kan? Kita nggak sukanya cuma itu, bukan karena nggak suka sama pemerintah secara Tapi meskipun gara-gara Red Bull-nya itu. ya, gara-gara itu kan, gara-gara kita nggak suka sama salah satu partai penyongsongnya kan, atau partai yang hegemoni. Iya. Kalau di kampus kan mereka juga gitu. Protesnya teman-teman yang nggak suka organisasi ini seringnya, alah bullshit demo. Buktinya di kampus juga dipakai oligarki gitu kan, ya kan? Tapi lucunya seorang akademisi, apalagi yang dia itu ngomong anti sama aktivis, nyorot kayak gitu loh. Mana? Kamu kalau memang dia itu benar-benar nggak suka sama aktivis, katakan nggak suka sama orang-orang yang dia itu demo-demo, nggak suka sama mahasiswa-mahasiswa yang sibuk ini, ya kalau ada acara gini datang bos. Buktinya acara gini juga nggak datang, Ya mungkin ya. ya kan? Buktinya nggak kemungkinan. datang. Makanya yang jadi persoalan itu bukan hanya pada mahasiswa yang mahasiswa organisator atau mahasiswa aktivis, Tapi gara-gara tapi ya semua value-nya itu. karena value-nya rendah. Value-nya dianggap rendah karena ada pandangan subjektif yang itu juga pandangannya sempit gitu. Tapi kalau kayak gitu ya mungkin ya orang gini loh, sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi itu berapa? Apakah meningkat atau menurun? Ya menurun lah katakan. Menurun. Nah, Gara-gara satu hari satu oknum. satu hari satu oknum. Ya. Sama Seperti itu, kayak sama. gitu kan, hampir kayak gitu kan. Hampir kayak gitu. Nah, kalau sudah jatuh ke asumsi publik ya, Iya. ini memang repot juga. Repotnya Ditambah juga. dengan apa ya istilahnya, gorengan-gorengan isu ya kan. Iya, gorengan-gorengan Itu isu. juga repot. Tapi poinnya Pak, organisasi mahasiswa itu sebenarnya bagi aku yang ada di organisasi ya, itu satu wadah yang bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi. apa yang kita inginkan untuk apa ya, media untuk kita itu menyampaikan hasrat kita, mengeluarkan ide-ide dalam pikiran kita gitu. Aku pengen bikin acara A, acara B. Tapi balik lagi, kalau memang dari awal tujuannya dia itu ingin pengembangan diri, dia nggak akan fokus sama acara-acara yang Nggak jelas. kita bahas tadi itu. Pasti fokusnya dengan acara-acara yang sifatnya mungkin akademis, Oke. kayak gitu. Mungkin kan banyak yang alasannya fokus untuk mengembangkan diri, tapi kebanyakan kasus loh ya, para mahasiswa yang berorganisasi
kuliahnya nggak beres. Bener nggak? Maksudnya mungkin lah nggak beres lah, tapi molor. Oh, tapi aku kan enggak. Ya, ada beberapa kan kebanyakan loh ya. Ketika kita cap kan, misalnya kita ingin ikut organisasi apa, nggak sebutkan mereknya itu. Kita lihat sama orangnya. Kebanyakan orangnya apakah lulus tepat waktu? Apa hanya memperjuangkan yang katanya omong kosong gitu? Memperjuangkan apa demo kayak, memperjuangkan agenda di kampus kayak gitu kan. Lah dia aja dirinya sendiri nggak beres. Apalagi mengurus orang lain kayak gitu. Gimana mau beresnya? Gimana orang mau percaya bahwa organisasi ini mempunyai dampak kepada mahasiswa atau diri mereka kayak gitu. Ini menarik, Bro. Ini sering aku sampaikan ke teman-teman organisasi yang kita satu wadah ya. Itu sering aku sampaikan ke generasi yang setelahku, setelah angkatan setelahku itu juga aku sampaikan. Gini, iya bener, nggak jamin apapun lulus tepat waktu itu kamu jadi apa, bener. Tapi ya kalau ngomong jaminan nggak ada yang jamin memang. Semua nggak ada yang jamin. Cuman gini, saya punya pandangan yang sama soal ini dengan sampean ini. Aku punya pandangan yang sama. Lah kalau kamu semisal kuliahmu aja kacau, bagaimana mau mengurusi orang lain? Gimana mau ngurusin masyarakat? Gimana mau ngurusin visi misi yang udah kamu bikin itu kan nggak masuk akal kan gitu kan? Nah, ini Pak, aku juga dapatnya di organisasi itu. Ada yang namanya analisa diri, analisa sosial. Termasuk bagaimana kita menanggulangi obstacle di perkuliahan itu lewat analisa diri. Aku dapatnya di organisasi ini ya. Nah, kasus yang sering terjadi, organisasi itu menjanjikan bahwa mahasiswa itu bisa memanage waktu, diajarkan memanage waktu, tapi nanti dibebani dengan tugas-tugas yang enggak penting. Ada banyak. Nah, dari sinilah pentingnya analisa diri tadi, pentingnya analisa sosial juga. Kalau semisal mereka itu nggak paham sama ini, itu kacau. Nah lucunya teman-teman ini nggak berusaha mempraktekkan dari hal yang paling kecil. Aku nggak bilang bahwa wow awakmu sempurna, Fik, kamu sempurna berarti gini, enggak. Tapi kalau kita ngomongnya kasusnya IP, kasusnya tepat waktu, aku bisa melewati itu, Pak. Maksudku aku tetap organisasi. Ya kan nggak kebanyakan orang yang melewatin itu. Artinya kan yang kita garis bawahi teman-teman ini yang mereka ikut organisasi tapi kok kuliahnya nggak beres gitu kan. Lucunya lagi mereka yang kayak gini nih menjanjikan ke adik-adiknya nanti kamu seperti bisa, itu. Ya kan? Oh inilah bisa cerminan gitu. Manage waktu nanti ya kan. Jadi itu udah mencerminkan dirinya itu salah, tapi tetap dipaksakan kepada adik-adiknya. Betul. Gitu. Itu masih ada kaitan sama persoalan yang kemarin kita bahas, Pak, yang soal fanatisme. Yang fanatisme. Nah, kadang itu ditanamkan, wah aku demi organisasi ini tinggal kuliah. Itu kok bisa gitu? Pola pikirnya gimana? Dan memang ada masalah-masalah yang seperti itu orang-orang yang ya mungkin lah demilah saya berkorban untuk kampus gitulah. Tapi kampus memberikan apa ke kamu? Nah, iya. Kamu juga UKT bayar, nggak dibayari sama kampus. Betul. Kenapa kamu merelakan kuliahmu itu hanya demi kepentingan kampus yang maaf ya, memanfaatkan aja kayak gitu. Ya mungkin itu bisa dicatat sih, Mas. Buat catatan juga buat teman-teman organisasi kayak organisator gitu. Sebelum tanggung jawab pada organisasi, ada tanggung jawab yang lebih besar itu pada orang tua. Ya pada kan? orang tua.